Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel kami. Kali ini kita akan membahas adaptasi hewan. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe and like. Hewan membutuhkan makanan agar tetap hidup. Setiap jenis hewan memiliki cara yang berbeda-beda untuk memperoleh makanan. Hewan menggunakan bagian-bagian tubuhnya untuk memperoleh makanan. Kali ini kita akan membahas paruh unggas. Bentuk paruh dipengaruhi oleh jenis makanan dari unggas tersebut. Paruh burung pipit pemakan biji. Bentuk paruh ini adalah pendek dan kuat, sehingga paruh ini sesuai untuk memakan jenis biji-bijian. Fungsi paruh ini untuk menghancurkan biji tersebut. Burung pelatuk atau biasa kalau kalian melihat di film kartun Woody. Bentuk paruh burung pelatuk ini panjang, kuat, dan runcing. Fungsinya untuk mencari serangga yang bersembunyi di kulit pohon. Jadi burung pelatuk ini mencari makanannya di kulit pohon. Burung elang paruhnya kuat, tajam, dan melengkung di bagian ujungnya. Fungsi paruh ini untuk mencabik daging mangsanya. Burung pelikan memiliki paruh berkantung. Paruh ini memudahkannya untuk menangkap ikan di air. Burung kolibri mempunyai paruh yang panjang dan kecil. Fungsinya untuk menghisap nektar di bunga. Itik mempunyai paruh yang berbentuk seperti sudu atau sendok. Bentuk paruh ini sesuai untuk mencari makanan di tempat yang becek, berlumpur, atau di air. Bentuk paruh ayam berfungsi untuk mencari makanan, yaitu berupa biji-bijian dan serangga. Selanjutnya adalah bentuk kaki. Bentuk kaki ini dipengaruhi oleh cara unggas atau cara burung untuk mencari makanannya. Berikut adalah contoh bentuk kaki dari unggas. Selain bentuk paruh dan bentuk kaki, selanjutnya adalah bentuk mulut. Bentuk mulut ini juga dipengaruhi oleh cara serangga untuk mencari makanannya. Berikut contoh bentuk mulut serangga dalam mencari makanannya. Bagaimana cara hewan menyesuaikan diri dengan cuaca yang panas? Berikut adalah contoh hewan yang menyesuaikan diri saat cuaca panas. Kuda Nil dan kerbau menyesuaikan diri dengan cuaca yang panas adalah mencari tempat yang berair. Mereka berendam untuk menghindari cuaca yang panas. Cara adaptasi unta berbeda dengan kuda Nil dan kerbau. Cara adaptasi unta saat cuaca panas adalah sebagai berikut. Unta adalah hewan yang habitatnya padang pasir.
Cara unta beradaptasi yang pertama adalah unta menyimpan makanan berupa lemak di punuknya. Berikutnya, kaki unta panjang yang berfungsi untuk berjalan di padang pasir. Selain itu, bulu mata yang lebat dan panjang berfungsi untuk menghindari pasir atau debu masuk ke matanya saat ada badai. Tadi kita sudah membahas hewan-hewan yang beradaptasi dengan cuaca panas. Bagaimana dengan hewan yang beradaptasi dengan cuaca dingin? Berikut adalah contoh hewan yang beradaptasi dengan cuaca dingin. Cara beruang kutub beradaptasi dengan cuaca yang dingin adalah beruang kutub memiliki lapisan lemak yang tebal. Lemak yang tebal ini berfungsi untuk menghangatkan tubuhnya. Selain itu, beruang kutub seluruh tubuhnya ditutupi oleh rambut yang tebal. Pernahkah kamu melihat hewan berikut? Ikan lumba-lumba dan ikan paus berbeda dengan ikan yang lain. Ikan lumba-lumba dan ikan paus bernafas dengan paru-paru, sedangkan ikan yang lain bernafas dengan insang. Bagaimana cara adaptasi lumba-lumba dan ikan paus? Ikan lumba-lumba dan ikan paus beradaptasi, yaitu menghirup oksigen di atas permukaan laut dengan cara sering muncul ke permukaan air, sehingga kalian melihat ikan lumba-lumba dan ikan paus meloncat di atas permukaan air. Pernahkah kamu melihat hewan bermigrasi atau berpindah tempat? Berikut contoh hewan yang bermigrasi atau berpindah tempat. Angsa Kanada akan bermigrasi atau berpindah ke tempat yang lain untuk menghindari cuaca yang panas. Selain itu, angsa Kanada juga berpindah tempat untuk mencari air dan makanan. Bagaimana dengan wildebeest? Wildebeest juga sama dengan angsa Kanada. Namun, fungsi migrasi pada wildebeest adalah untuk mencari tempat yang lebih banyak makanan. Kupu-kupu raja berpindah tempat pada musim gugur ke daerah musim dingin. Tujuan dari pindah tempat ini, mereka mencari tempat untuk kawin. Selanjutnya adalah cara hewan untuk menghindari dari musuh. Semua hewan berusaha untuk melindungi diri dari musuhnya. Hampir semua hewan memiliki bagian tubuh untuk melindungi diri dari musuhnya. Simaklah cara hewan melindungi diri dari musuhnya. Ikan sidat dan ikan pari melindungi diri dari musuhnya dengan mengeluarkan sengatan listrik. Jadi, hati-hati kalau kalian bertemu dengan ikan sidat dan ikan pari, karena bisa-bisa kalian itu akan tersengat oleh listrik yang dikeluarkan dari tubuhnya. Apakah kalian pernah terkena sengatan lebah, kalajengking dan ular? Nah, hewan-hewan tersebut menghindari dari musuhnya dengan mengeluarkan racun atau bisa. Berhati-hatilah jika kalian bertemu dengan hewan tersebut. Bunglon dapat mengubah warna kulit sesuai dengan lingkungannya.
Misalnya, bunglon berada di ranting yang berwarna coklat. Kulit bunglon akan berubah menjadi berwarna coklat. Tindakan hewan yang mengubah warna kulitnya disebut juga mimikri. Pernahkah kalian melihat belalang daun? Belalang daun biasanya mencari makan di dedaunan. Tubuh belalang daun berwarna hijau, mirip seperti daun, sehingga tersamarkan. Hal ini menyulitkan musuhnya untuk mengetahui keberadaan belalang. Tindakan hewan menyamarkan diri sesuai lingkungannya disebut juga kamuflase. Belalang sangit atau disebut juga walang sangit dan tikus curut dapat mengeluarkan bau yang sangat menyengat atau busuk. Bau ini berguna untuk mengusir musuhnya. Gurita dan cumi-cumi hidup di laut. Ketika diserang oleh musuh, hewan ini mengeluarkan cairan hitam seperti tinta. Akibatnya air menjadi keruh. Saat itulah hewan ini melarikan diri dari musuhnya. Kaki seribu dan terenggiling menggulung tubuhnya jika mendapat gangguan. Hewan ini akan berpura-pura mati saat diserang oleh musuhnya. Setelah musuhnya pergi, hewan-hewan ini akan melarikan diri. Berikut contoh hewan-hewan yang beradaptasi dengan cara pura-pura mati. Landak mempunyai kulit berduri, kaku dan tajam. Saat menghadapi bahaya, landak mengembangkan durinya. Selain itu, landak juga membelakangi musuhnya. Saat musuhnya menyerang, tubuh musuh akan tertusuk durinya. Penyu atau kura-kura memiliki cangkang yang keras dan kuat. Saat penyu atau kura-kura tertekan atau akan diserang oleh musuhnya, maka kepala penyu tersebut akan dimasukkan ke dalam cangkangnya. Cicak, tokek, dan kadal akan memutuskan ekornya jika diserang oleh musuh. Hal ini untuk mengelabui musuhnya. Bagian ekor yang putus dapat bergerak-gerak sehingga mengalihkan musuhnya. Saat itulah cicak, tokek, dan kadal melarikan diri. Ekor yang putus tersebut akan tumbuh kembali. Hewan yang memutuskan ekor untuk mengelabui musuhnya disebut autotomi.